Oke guys, welcome back to my channel dalam pembahasan alur cerita Dororo. Sudah lama ya saya nggak lagi. Mungkin akan up lagi mulai dari sekarang ya. Sebelum masuk, saya cuma mau kasih tahu kalau ini cuma spoiler. Kalian bisa langsung nonton cerita fullnya ya. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi. Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Berangkat. Cerita diawali oleh fatwa yang pernah kita lihat di part awal. Didatangi sebuah sosok makhluk yang membunyikan sebuah lonceng sambil mengulang-ulang kata mau. Namun anehnya fatwa tidak melakukan apapun dan malah tersenyum. Bergeser ke sisi lain, setelah berhasil mengalahkan iblis yang membuat Yaki mendapatkan kulit wajahnya kembali dan mencegah Dororo mati dimakannya, kini bocah itu tengah sibuk mengikuti Yaki agar mau menjadi partnernya dalam mencari pundi-pundi uang. Bocah tersebut terus saja mengoceh sambil membayangkan jika kalau dirinya memiliki banyak uang dengan memanfaatkan kemampuan Yaki. Hingga ketika Dororo tengah mengoceh, tiba-tiba saja Yaki melepaskan tangan palsu dan memperlihatkan senjatanya. Sontak saja Dororo panik, beranggapan kalau Yaki muak mendengar ocehannya dan berniat membunuhnya. Tapi ternyata Yaki bermaksud menangkap ikan. Melihat Yaki yang menangkap ikan, Dororo pun baru sadar kalau Yaki tidak dapat melihat dan mendengar. Tapi anehnya ia bisa melakukan aktivitas layaknya orang-orang. Ternyata itu semua disebabkan kemampuan spesial, di mana Yaki mengenali makhluk hidup dengan cara melihat sebuah gumpalan asap atau bisa dibilang api jiwa. Adapun cara Yaki membedakan manusia dan iblis dengan melihat kebencian yang berada di dalam diri mereka. Singkat cerita, karena rayon yang dibumbui unsur pemaksaan, kini Dororo dan Yaki pun tiba di sebuah desa yang diketahui tengah dilanda ketakutan yang ditimbulkan sebuah iblis. Kedatangan kedua orang yang bermaksud mencoba memburu iblis membuat semua orang menaruhkan kepercayaan kepada mereka. Terlebih lagi Dororo selalu menggunakan kata-kata emas dalam meyakinkan orang lain. こちらでございます。 Setelah berhasil membuat semua warga yakin akan kemampuan Yaki, mereka pun dibawa menemui kepala desa yang ternyata adalah seorang wanita bernama Bandai. Tapi tiba-tiba saja Yaki mengeluarkan senjatanya yang tentu hal tersebut membuat semua orang terkaget-kaget dan langsung menahan pergerakan Yaki. Beruntungnya Yaki tidak mengeluarkan kebrutalannya sehingga para warga pun mampu menahannya dan membawa mereka ke dalam sebuah gudang. やめください。危ねえ。動くんじゃねえ。そいつも仲間だ。 Di saat Dororo tengah memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan kehadiran bapak tua yang ternyata sama-sama dikurung di tempat ini oleh para warga. Oh ya, kita panggil Pak tua ini Ki Usep ya guys ya. Dimana Ki Usep menjelaskan kepada Dororo kalau dirinya dan Yuki memiliki kemampuan spesial. Meski tidak bisa melihat layaknya orang-orang, namun mereka mampu melihat hati orang lain. Jadi kesimpulannya, orang-orang seperti Ki Usep dan Yaki ini melihat hatinya bukan rupanya. Ketika tengah memberikan penjelasan, Yaki dan Ki Usep pun merasakan hawa keberadaan iblis. Hingga tiba-tiba saja sebuah iblis muncul dan baku hantam pun dimulai. Merasa kalau dirinya tidak akan menang, iblis tersebut pun mencoba melarikan diri, namun sayangnya hal tersebut disadari oleh Yaki dan Ki Usep sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Setibanya di permukaan, keduanya melihat kediaman kepala desa yang sedang menjadi arena bertarung di mana Yaki tengah baku hantam melawan iblis yang menyamar sebagai kepala desa. Sayangnya ketika Yaki berhasil melukai salah satu mata iblis dan berniat mengakhiri pertarungannya, entah muncul dari mana tiba-tiba saja seorang warga muncul mencoba menahan pergerakan Yaki, di mana hal tersebut pun dimanfaatkan oleh sang iblis untuk melarikan diri. Namun Yaki tak berniat melepaskannya begitu saja, dengan cepat ia mencoba mengejar sang iblis. Melihat Daikichi yang mencegah Yuki membunuh Bandai membuat Dororo sangat mempertanyakan alasannya. Padahal orang inilah yang meminta mereka memburu sang iblis, dan si Aki pun menyadari kalau ada sesuatu hal yang tidak beres di desa ini. Sementara itu di dalam hutan bambu tengah terjadi pertarungan yang sayangnya Yuki harus terkena satu tusukan sehingga membuat pergerakannya terhenti. Beruntung sebelum Bandai membunuh Yaki, seketika muncul bunyi lonceng yang membuat fokus sang iblis sempat teralihkan sehingga Yaki pun dapat memanfaatkan waktu tersebut buat membebaskan diri dan berhasil menebaskan senjatanya.
Awalnya saya kira kalau pertarungan telah selesai, tapi ternyata tiba-tiba saja ya bagian lain dari iblis tersebut bergerak dan memperlihatkan wujud si kepala desa. Di mana si kepala desa akhirnya menyadari siapa pemuda yang saat ini berada di depannya. Dialah bayi kecil yang terlahir tanpa tubuh yang lengkap, hanya menyisakan sebuah tengkorak karena perjanjian yang dilakukan orang tuanya. Dirinya menyayangkan kalau bocah ini tidak mati saja dan bla 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 hingga tiba-tiba. 面白い。できるものなら Yaki menebas kepala desa menggunakan senjatanya. Secara yang bersamaan kembali terdengar bunyi lonceng yang membuat fokus semua orang beralih kepada sebuah makhluk yang terlihat seperti tengah memberikan suatu pesan. Di mana ternyata di bawah makhluk tersebut berdiri terdapat setumpuk koin emas. Tumpukan koin tersebut berasal dari para petualang yang telah mati, dan terungkaplah sebuah fakta yang ternyata selama ini warga desa memanfaatkan keberadaan bandai agar bisa mendapatkan uang, sehingga desa yang sangat miskin mampu bertahan sampai sekarang. Dan makhluk yang menunjukkan letak koin-koin tersebut ternyata adalah petualang pertama yang menjadi korban sang iblis. Mungkin karena itulah kenapa di awal si kakek tidak menyerang makhluk tersebut dan malah tersenyum, sebab ia tahu kalau makhluk tersebut tidaklah memiliki niat jahat. Seperti sebelumnya, setelah berhasil mengalahkan iblis, Yaki kembali memiliki salah satu anggota tubuh yang menghilang. Tak hanya itu, patung-patung iblis pun kembali terbelah menandakan kalau salah satu iblis telah tewas. Meninggalkan kelompok Yaki, kita di flashback ke 16 tahun lalu, di mana Yaki ditemukan oleh seorang pengrajin bernama Jukai, menciptakan tangan-tangan palsu bagi orang-orang yang membutuhkan. Di mana alasan Jukai memilih jalan ini dikarenakan dirinya ingin menebus dosa-dosanya di masa lalu. Diceritakan sang pengrajin ini pernah terlibat dalam sebuah tragedi pembantaian yang cukup kelam, di mana ia dipaksa untuk memenggal salah seorang warga menggunakan tangannya sendiri. Hal tersebutlah yang membuatnya selalu dihantui rasa bersalah cukup besar, sampai ia pun memutuskan menjadi pengrajin buat memberikan mereka yang kekurangan salah satu anggota badan bisa merasakan memiliki tangan atau kaki. Yakimaru kecil hidup dengan bantuan tubuh palsu yang walaupun begitu ia mampu hidup dengan normal layaknya anak-anak. Namun karena kemampuan yang dimiliki Yaki, tak sedikit pula iblis yang mendekati Yaki, sehingga untuk menjaganya dari bahaya, Jukai mengajarkan Yaki berpedang sebab ia sadar kalau dirinya tidak selalu bisa menjaga Yaki. Secara yang bersamaan, di sisi lain, adik dari Yaki pun tengah berlatih menjadi samurai. Terlihat kemampuannya cukup hebat untuk anak-anak seumurannya, sebab mampu mengalahkan orang dewasa. Meninggalkan keluarga cemara, kita kembali kepada Yaki yang saat ini tengah jatuh bangun melawan Jukai. Namun ia kembali berdiri dan tidak memperdulikan rasa lelah hingga hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti bulan. Sampai akhirnya Yaki pun mampu menguasai ilmu pedang, dan bahkan pemuda tersebut mampu membunuh para musuh hanya memodalkan kayu. Jukai yang melihat Yaki pulang dipenuhi darah sempat terkagum-kagum dengan kemampuannya, karena ia tidak habis pikir hanya bermodalkan gelanggang mampu membantai para iblis yang tersebar di hutan. Namun karena hal tersebutlah satu persatu anggota tubuh milik Yaki mulai kembali, di mana untuk pertama kalinya Yaki mampu berjalan menggunakan kakinya sendiri tanpa bantuan alat. Hal tersebut tentu membuat Jukai sangat takjub, sebab itu adalah kejadian yang tidak pernah dirinya lihat selama ini. Karena sudah waktunya Jukai membiarkan Yakimaru berpetualang sendirian mencari kedua orang tua kandungnya, sebab ia sadar kalau dirinya ikut hanya akan menjadi beban. Kembali ke masa sekarang, setelah berpisah dari Abah Usep, kini Yakimaru dan Dororo pun berada di pondok yang sebelumnya hanya ditempati seorang perempuan bernama Ana. 5 tahun silam, Ana adalah orang kaya dan hidup berdua bersama kakaknya. Namun karena terjadi perang pada saat itu yang membuat kakaknya harus ikut adil, tapi sayangnya setelah 5 tahun berlalu sejak peperangan tersebut, ia tidak sedikit pun mendapatkan kabar dari kakaknya sampai sekarang, entah masih hidup atau sudah mati. Kembali kepada Yakimaru yang tengah merasakan setiap tetesan hujan yang menyentuh wajahnya. Bak seorang anak-anak yang memiliki ketertarikan terhadap hal baru. Kita tahu Yaki terlahir dengan tubuh yang tidak utuh sebab Diego yang menjadikannya tumbal. Sehingga ketika ia sudah kembali mendapatkan indera perasanya, pemuda tersebut pun mencoba hal-hal baru baginya. Di saat Yaki tengah merasakan nikmatnya main air, ia malah mendengar jeritan orang lain yang membuatnya dengan cepat berlari. Namun ketika tiba di sumber suara, alangkah terkejutnya ia mendapati beberapa orang yang tergeletak di genangan darah dengan keadaan yang cukup mengerikan.
Tapi yang Yakimaru tidak ketahui adalah kalau pelaku pembantaian ini masih berada di tempat tersebut hingga ketika Yakimaru mulai sadar dengan keberadaan sang pelaku tiba-tiba. Tiba-tiba saja sang pelaku muncul dan langsung menyerang Yakimaru tanpa ampun. Bahkan saking brutalnya Yakimaru sampai dibuat kesusahan menghadapi tebasan demi tebasan yang mengarah kepadanya. Yakimaru sempat tertegun melihat orang tersebut di mana penglihatannya tidak menemukan hawa iblis, namun setelah menyadari kalau iblis tersebut berupa katana, ia pun mulai serius sehingga baku hantam pun kembali dimulai. Tak berhenti sampai di sana, kaki palsu Yakimaru harus menjadi korban terkena tusukan pedang sang pembunuh. Namun baiknya hal itu membuat Yakimaru mempunyai celah untuk membuat sang samurai terlempar. Dororo yang baru tiba bermaksud mengembalikan kaki palsu milik Yaki, akan tetapi ketika menyentuh pedang tersebut seketika ia pun kehilangan kendali atas tubuhnya. Sementara itu di sisi lain hutan, Ana yang bermaksud mencari Dororo dan Yakimaru malah dikejutkan dengan keberadaan samurai yang ternyata adalah kakak Ana. Kita panggil saja dia Samsul ya. Setelah cukup lama pingsan akhirnya Samsul membuka mata dan anehnya ia tidak merasa senang sedikit pun ketika bangun dan menemukan adiknya sendiri. Malahan ia terlihat sedang mencari sesuatu yang sudah dapat saya yakini adalah katana miliknya. Meski menghilang, dirinya meyakini kalau katananya itu mampu kembali dengan sendirinya. Sesuai perkataan Samsul barusan, katana miliknya tengah diantar atau tepatnya mengendalikan tubuh Dororo dijadikan kurir agar ketemu tuannya. Beruntung selama di perjalanan, Dororo hanya bertemu orang sekali tanpa adanya pertumpahan darah. Selama pengiriman dilakukan Dororo, Yakimaru memantau dari kejauhan pemuda itu berniat mencari tahu keberadaan pemilik katana tersebut tanpa harus tanya. Sementara pemilik sang katana saat ini tengah menunggu pesanannya tiba. Tapi seketika kita dibawa flashback ke 5 tahun lalu, peristiwa yang menjadikan Samsul seorang pembunuh atau sang samurai tanpa belas kasihan. Di mana awalnya ia hanyalah seorang prajurit biasa yang tengah dihadapi pilihan sulit, yaitu membunuh orang lain atau dibunuh orang lain. Berada di situasi bimbang membunuh atau dibunuh, Samsul memilih membunuh orang lain menggunakan katana yang dilemparkan sang pemimpin. Tapi yang mereka tidak ketahui adalah kalau katana tersebut sangat haus akan darah. Ketika menyentuh satu tetes darah, maka tidak bisa berhenti dan akan terus merasa haus. Sehingga pembantaian pun terjadi termasuk penjaga dan sang pemimpin. Kembali ke masa sekarang, Dororo yang baru sampai di desa tempat di mana Samsul berada bertemu dengan Yakimaru yang tentu hal tersebut membuatnya sangat gembira. Sebab dengan begini katana yang berada di genggamnya bisa terlepas. Tapi yang tidak dia ketahui adalah metode yang digunakan Yakimaru cukup deg-degan. Berhasil melepaskan katana dari genggaman Dororo, tiba-tiba saja Samsul muncul dan kembali mengambil senjata miliknya sehingga dengan ini baku hantam part kedua pun dimulai. Ana yang menyadari kalau Yakimaru berniat membunuh kakaknya meminta kepada Yakimaru buat tidak melakukan itu. Namun dia lupa kalau Yaki tidak mampu mendengar sehingga sekencang-kencang apapun berteriak melarang kakaknya dibunuh, maka hal tersebut hanya akan sia-sia. Tanpa basa-basi Yakimaru melesatkan senjatanya yang membuat katana milik Samsul ikut terpotong dan dengan begitu Samtu iblis tewas. Setelah berhasil mengalahkan Samsul, Yakimaru kembali mendapatkan telinganya, tapi hal tersebut malah membuat ia merasakan sakit kepala mendengar suara di sekitarnya. Hanya perlu beradaptasi saja dengan anggota tubuh baru yang dimilikinya. Nyatanya Yakimaru membutuhkan waktu buat terbiasa dengan suara-suara di sekitarnya. Pemuda tersebut tengah berada di titik lemahnya selama berpetualang. Meski Dororo telah mencoba menutupi telinga Yakimaru agar suara-suara yang dihasilkan area sekitar tidak terlalu menyakitinya, tapi usahanya tidak begitu berpengaruh di mana Yaki tetap merasakan sakit yang membuatnya tidak berdaya dan bahkan ketika muncul sebuah bahaya ia tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung tiba-tiba saja Abah Usep muncul membantu Dororo dan Yakimaru.
Dororo menjelaskan kondisi Yakimaru kepada Abah Usep. Alasan pemuda tersebut terlihat tidak berdaya bahkan ketika diserang oleh sebuah monster. Pendengaran Yakimaru yang mulai beradaptasi menangkap lantunan indah yang membuat pemuda tersebut berjalan ke arah sumber suara tersebut berasal. Seorang perempuan bernama Ana berdiri di aliran sungai sambil bersenandung. Pemuda tersebut mendekat mencoba menggapai Ana, tapi tiba-tiba saja Yakimaru merasakan sakit yang bersamaan dengan kemunculan Dororo dan Abah Usep. Mio adalah salah satu anak yang terkena dampak dari adanya peperangan. Perang yang masih berlanjut sampai sekarang membuat sebagian orang kehilangan keluarga, rumah, dan bahkan salah satu anggota badan mereka. Contohnya anak kecil yang baru berumur sekitar 5 tahun harus berjalan menggunakan tongkat. Agar bisa tetap bertahan hidup, Mio bekerja dengan keras pagi sore pulang pagi. 3 hari pun berlalu, mereka mendapatkan kabar kalau akan kembali terjadi perang yang membuat semua orang melakukan free fire, di mana si Abah Usep memutuskan mencari tempat aman yang setidaknya mampu ditempati anak-anak. Namun setelah menemukannya, ia mendapatkan sedikit kendala sebab tempat tersebut dihuni sosok iblis yang membuat Yakimaru dan Abah harus baku hantam. Keduanya bekerja sama melawan iblis tersebut dan berhasil melukainya. Namun itu belum cukup untuk membuat sang iblis mati, yang malah salah satu kaki Yakimaru harus menjadi korban. Untuk pertama kalinya juga, setelah sekian lama pemuda tersebut merasakan sakit. Tentu hal tersebut membuat Ki Usep terkejut. Yakimaru, omae-san. Bersambung.